Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani dari batch 9 program Continuation Data Science and Analytics dari program Backman. Dalam sesi ini saya ingin memaparkan sekilas terkait project yang saya kerjakan untuk data visualisasi. Uh, untuk project terkait penilaian tugas. Di sini saya mengambil data dari Kaggle yang yang berisikan jumlah gol dari empat pemain yaitu Robert Lewandowski, terus Lionel Messi, Neymar, Junior, dan Cristiano Ronaldo dengan rentan waktu dari karir profesional mereka sampai saat ini. Kalau berdasarkan uh, informasi dari Kaggle tersebut dari yang pembuat datanya itu diupdate setiap 1 minggu sekali dan keterangan baru upload itu kemarin. Jadi bisa dibilang ini data yang paling baru atau bisa dibilang tahun 2022-nya gitu. Adapun di sini juga terdapat table of content di mana ada penjelasan dataset, terus ada juga data transportasi dan cleaning, terus ada poin-poin objek eksplorasi dan insight nanti beserta demo yang saya bagikan melalui dashboard. Berikut penjelasan datasetnya terdapat 12 kolom di mana ada turnamen, ya caranya nama turnamennya, terus match day, nama hari turnamen atau babak sistem gugur dari pertandingan, kemudian day, tanggal pertandingan, venue, sampai asis, di mana ini bisa dibaca sendiri nanti di dalam isi report yang saya bagikan. Ada kemudian terkait table of content yang kedua, itu data transformasi dan cleaning, di mana saya untungnya data yang diberikan atau yang dibagikan di Kaggle itu semuanya tidak ada null value, itu semua kolom berisikan value-nya masing-masing. Namun di sini masih terpisah-pisah dengan masing-masingnya itu dengan masing-masing JSP-nya. Oleh karena itu saya menambahkan di mana penambahan dari satu kolom yang mengkategorikan gol itu milik pemain siapa dan ini ditujukan untuk mengconcate table-table tersebut, table file-file CSV yang terpisah menjadi satu file CSV yang nantinya bakalan saya gunakan untuk visualisasi di Tableau. Mungkin di sini objek eksplorasinya, kalau misalnya dilihat dari keterangannya bahwa setiap terciptanya gol itu bakalan tercatat menjadi satu, maka bisa diasumsikan baris yang paling banyak itulah gol yang paling banyak pula. Mungkin di sini bisa dijawab langsung oleh Cristiano Ronaldo gitu, sekitar 699. Tapi untungnya di dataset tersebut kolomnya nggak cuma hanya itu aja, maka dari itu saya punya beberapa poin eksplorasi yang saya bawakan nantinya di dalam dashboard interaktif saya demokan. Di antaranya ada 5 poin. Yang pertama, itu bagian tubuh apa dan tipe gol seperti apa yang berhasil dicetak oleh keempat pemain. Kemudian, kapan puncak karir dihitung dari kontribusi golnya di masing-masing pemain. Itu rentan waktu nanti menggunakan line chart. Kemudian, klub lawan apa yang menjadi uh, gol paling banyak diselesaikan oleh pemain. Itu nanti menggunakan bar chart. Terus kemudian di klub mana pemain paling berkontribusi itu juga menggunakan bar chart. Kemudian berapa rata-rata waktu dan yang terakhir ini berapa rata-rata pemain atau cetak gol dari catatan menit seluruh pemain. Ini menghitung rata-rata secara keseluruhan dari terciptanya gol mereka. Nanti di total baru di rata-ratain. Nanti bakalan kelihatan di situ rata-rata keseluruhan gol dari mereka awal berkontribusi sampai di tahun 2020. Oke, di sini ada sekilas dari apa ya, mungkin dari dashboardnya, mungkin dan bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin saya langsung ke ininya, ke dashboard tabnya. Uh, Oke, oke. Sebentar. Nah, ini. Oke, oke. Di sini saya baginya menjadi 4 filter ya.
Jadi berdasarkan empat pemainnya juga berdasarkan situ masing-masingnya mungkin kalau misalnya kita lihat dari secara keseluruhan dulu mungkin sorry sebentar saya full screen dulu. Oke, oke, di sini bisa dilihat ya bahwa saya filter keempat pemain dan apa ya total klub yang paling banyak kemasukan gol oleh keempat pemain itu adalah Sevilla FC, kemudian Atletico Madrid dan Atletico Bilbao. Kemudian total gol yang terjadi dari kesemua empat pemain ini sampai di tahun sekarang itu 2.180 dengan rata-rata tercipta golnya sekitar menit ke-49 kurang lebih atau 50 kalau mulai dibulatkan dan terjadinya gol itu kebanyakan hampir 50% ke atas terjadinya di home dan selanjutnya itu di away dan di sini ada puncak total gol setiap tahunnya mungkin secara bisa dilihat dari tahun 2022 sampai 2020 itu sampai di 2012 itu karir keempat pemain ini cukup meningkat dan dari tipe golnya sendiri itu kebanyakan itu dari kaki jelas karena pemainnya dari bersifat dari kaki dan kiri dan kanan hampir berimbang di 6 di angka 600-an dan kalau misalnya kita mau lihat para pemainnya nanti bisa diklik aja di foto pemainnya nanti bakalan visualisasinya bakalan berubah otomatis seperti ini misalnya. Nah, untuk Lewandowski sendiri itu apa total gol yang paling banyak dipersatkannya itu kepada tim Borussia Dortmund, kemudian klub yang paling banyak kontribusi yang ya Bella itu Bayern, Bayern Munich, kemudian Borussia Dortmund dan yang terakhir yang baru pindah sekarang itu si Barcelona. Kemudian tipe gol yang paling banyak itu di kaki kanan, kemudian disusul oleh kepala dan juga kaki kiri. Jadi bisa dibilang kaki kanan adalah paling kuatnya. Sedangkan puncak karir dari Lewandowski yang tercipta dari kontribusi gol itu di tahun 2021 dengan 58 gol yang tercipta. Kemudian untuk Lionel Messi, oke, untuk Lionel Messi itu klub yang ia bela cuma dua, namun secara total itu 690 dengan apa klub yang paling banyak dicetak, yang paling banyak ia bela dan masukkan gol itu sekitar 672 gol. Dan yang kedua itu Paris Saint-Germain baru-baru pindah dan secara agregat itu kaki kiri merupakan kaki yang paling banyak atau bagian badan yang paling banyak eh, dilesatkan oleh Messi untuk cetak gol. Dan secara puncak karirnya itu terjadi di 2012 dengan dari gol tercipta itu di 79-an. Dan ini sama karena mayoritas tadi sudah tercipta di home dan apa namanya Sevilla menjadi uh, klub lawan yang paling banyak sering dibobol oleh Messi dan rata-rata tercipta golnya itu sekitar 50,36 untuk Messi. Dan untuk Neymar uh, terdapat ada tiga klub FC Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Santos dan paling banyak ia berkontribusi di Paris Saint-Germain dan klub lawan yang paling sering ia bobol itu Villarreal FC dengan total golnya 286 dan rata-rata terciptanya dari karya profesionalnya di tahun 2009 sampai 2022 itu sekitar 47 menitan. Dan puncak karirnya itu di 2015 terjadi di 41 gol dilihat dari kontribusi gol dan untuk tipe gol yang paling sering dilesatkan oleh Neymar itu di kaki kanan itu mayoritas mungkin sama dengan Messi bedanya Neymar kanan dan Messi kaki kiri dan yang terakhir uh, Ronaldo Cristiano Ronaldo dengan paling banyak total golnya sekitar 699 ada tiga klub yang ia bela dan paling banyak itu tercipta di bersama Real Madrid sekitar 450 gol dan klub lawan yang paling sering dibobol itu Sevilla FC dan uh, tipe gol yang dilesatkannya mungkin berimbang namun secara agregat atau secara keseluruhan yang paling banyak tetap di kanan namun perbedaannya tidak terlalu jomplang seperti ketiga pemain yang lainnya. Mungkin dan puncak karirnya itu terjadi di 2013 dan mungkin ada mengalami penurunan karena faktor usia dan sebagainya. Mungkin kesimpulannya bahwa setiap keempat pemain ini uh, terciptanya gol
itu bisa diasumsikan juga dengan lamanya ia berkarir sepak bola, namun kembali lagi itu terkait skill dan juga insting dari setiap pemain karena ada kalau dilihat dari lantar waktunya tidak jauh berbeda, namun secara gol Messi dan Neymar lah yang mendominasi dari keempat pemain yang saya bandingkan. Oke, mungkin demikian dari saya kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.